kembali, salam sejahtera untuk semua yang hadir dalam acara penyuluhan sosialisasi bahaya bencana kebakaran yang alhamdulillah acara ini dikoordinir oleh kalau diadakan oleh PT Abadi Balikpapan, kerjasama PT Menara Anugerah, kalau nama itu tiga, dan dengan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah hadir Pak dalam acara ini. Kepada Pak Puryanto, Pak Reza Ditya, Pak Fajar Maulana, terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Kami pun juga mohon maaf ada kendala teknis sedikit, jadi terpaksa waktu kami agak sedikit mundur ya, yang harusnya dimulai jam 9 baru sekali kita mulai jam 9.30. Minta tolong mungkin kepada peserta yang hadir yang duduk paling belakang mungkin bisa agak sedikit lebih maju untuk mengisi garis-garis yang masih kosong agar supaya nanti tamu yang hadir berikutnya bisa menempati di posisi berikutnya. Tanyakan Pak. Terima kasih pula pada Pak Supri Surgani selaku manajer pengelola, Pak Rudi Sudiani dan Pak Heri Supri yang tak hadir. Untuk mempersingkat waktu, kami minta kepada Pak Supri Surgani untuk memberikan kata sambutan Pak. Salam Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tim dari Dinas Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Puryanto dan Bapak Reza. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di Gedung Menara Anugerah dan juga selamat datang. Terima kasih juga kepada para Bapak Ibu sekalian perwakilan dari tenan, baik dari Menara Anugerah maupun dari Rukan atau Taman RI ketiga. Selamat datang, terima kasih atas telah memenuhi undangan kami. Perlu kami sampaikan bahwa gedung Menara Anugerah ini adalah bebas dari rokok, dan kita setelah pandemi kita mengalami istilahnya penurunan semangat untuk kembali menertibkan. Dengan acara ini diharapkan kita bisa meningkatkan kembali semangat kita untuk menjaga gedung kita ini agar tetap bersih, agar tetap aman terutama dari bahaya kebakaran. Nah, perlu disampaikan bahwa manajemen kita yang baru dari pemilik dari gedung Menara Anugerah yaitu PT Abadi Balikpapan mengharapkan gedung kita ini bersih dari rokok. 3 bulan lalu kita masih menemukan ada sisa-sisa rokok terutama di gedung Menara Anugerah, terutama di daerah pantry, daerah tangga darurat, ya, kemudian di asbak segala macam di tempat sampah. Nah, untuk selanjutnya kami mengatur dan mengeluarkan surat untuk tidak lagi ada penghuni di gedung Menara Anugerah terutama untuk merokok di area-area tersebut. Ya, dan kita berharap semua dari penghuni terlibat karena kita tahu bersama bahwa bahaya kebakaran itu selalu mengancam terutama di gedung tinggi, dan itu sangat sulit untuk dipadamkan, terutama ketinggian yang di atas 30 lantai. Ya. Peralatan
pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran DKI Jakarta hanya bisa untuk menjangkau 35 meter. Bagaimana bisa memadamkan dari bawah, terutama apalagi untuk menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, kami berharap semua penghuni bisa berpartisipasi dalam usaha bersama untuk menjaga gedung kita ini tetap terjaga dan terhindar dari bahaya kebakaran. Mudah-mudahan di acara ini kita bisa memberikan kembali refreshment ya, pengetahuan tentang bahaya kebakaran oleh bapak-bapak kita dari Dinas Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Dan kita juga mensosialisasikan ada aturan di kita dan kita sudah sebarkan ke seluruh karyawan terutama di Belaran juga. Apabila ketahuan merokok, maka kami akan dikenakan denda. Ya, tidak ada lagi toleransi terhadap hal penting ini. Jadi mohon dipahami bahwa itu juga akan berlaku di seluruh penghuni di Belaran Muda. Dan kita juga akan mensosialisasi ini kita perluas ke rekan juga ketiga. Karena keselamatan kita ini tidak hanya dijaga dari gedung yang tinggi, tapi juga dari lingkungan kita di kantor taman J33. Sehingga kita sediakan juga, kita bekerjasama dengan perhimpunan penghuni, kita menyediakan area untuk merokok, khusus untuk merokok di area Selasar KTM dan juga di area fonten di sebelah selatan. Kita perbanyak aspal rokok, gitu ya, sehingga mudah dijangkau. Karena kedapatan juga dengan berkurangnya aspal rokok atau tidak tercukupinya, sehingga abu rokok itu tidak masuk ke dalam. Hal-hal lain saya perlu juga sampaikan, masalah kebersihan kita juga sangat concern gitu, terutama tisu yang berserakan di lantai, di area parkir, di basement maupun di ground floor, sehingga kita bisa saling menjaga. Jangan juga kita menyerahkan semuanya ke cleaning service, udah ada petugasnya terus. Kita walaupun di rumah udah ada misalkan asisten rumah tangga untuk menjalankan kebersihan, kita juga tidak pantas misalkan membuang sampah, tisu segala macam di lantai kita rumah sendiri. Saya mengajak bahwa kantor ini, bangunan ini, properti ini adalah seperti rumah kita juga. Kita jaga bersama lingkungan kita, kebersihannya, terhadap ancaman kebakaran, ketertibannya, keamanannya. Itu yang harus kita garisbawahi. Terima kasih kembali kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon untuk bisa mengikuti acara ini sampai selesai sehingga menjadi pembekalan kita untuk pengetahuan kita masalah kebakaran. Dan saya sudah sampaikan bahwa besok hari tanggal 24 Agustus 2023 akan kita adakan latihan evakuasi terhadap kebakaran. Nanti drillnya, latihannya seluruh ada drill alarm, jadi seluruh tenan akan turun ke ground floor, ke titik kumpul yang sudah kita siapkan di arah selatan. Semuanya saya berharap bisa mengikuti drill ini sehingga bisa paham apabila ada kejadian darurat sebenarnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui secara refleks tanpa berpikir apa yang harus dilakukan. Ya, untuk sekali ini kita hanya bisa melakukan setahun satu kali drillnya. Kalau dirasa kurang, misalnya nanti kita bisa pertimbangkan setahun bisa 2 kali. Nah, kita sudah 4 tahun ini tidak melakukan di tahun keempat sejak COVID tahun 2019 terakhir kita lakukan 2019, 2020, 2021, 2022,
4 tahun kita tidak melakukan drill ini. Semoga kita bisa refresh juga bagaimana caranya kita lakukan evakuasi, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa juga menularkan informasi ini, memberikan informasi kepada kawan-kawannya sejawat di kantor masing-masing. Dan demikian sambutan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Supri yang telah memberikan kata sambutan, dan terima kasih pula kepada perwakilan seluruh Letnan, Gedung Merah Muda dan Kapal Taman E33. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Manajer Operasi Kapal Taman E33 yaitu Bapak Heri Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Prianto, akan seizin keterangan Pak Supri. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara pendahuluan masalah NKKB. Terima kasih juga kepada Manajemen Menara Muda yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya hanya menambahkan sedikit keterangan Pak Supri tadi. Ini juga mewakili General Manager kami, Pak Ivan Gumilar, kebetulan sedang dalam cuti. Perlu diingatkan kembali, kita sudah ada 2 tahun vakumnya masalah ini. Yang perlu diingat bahwa ada beberapa alamat. Kebakaran tidak dapat diduga, tetapi dapat kita cegah. Kebakaran sendiri tidak dapat diduga, kapan saja terjadi, penyebabnya apa saja terjadi. Tapi kita berusaha untuk bisa mencegah. Gedung ini sudah dilengkapi dengan fire protection, fire alarm, segala macam untuk membantu kita untuk keselamatan kita, keselamatan gedung, keselamatan aset. Alat tersebut ada yang manual, ada yang otomatis. Yang manual ini apa. Yang otomatis ada alarm. Apabila ada sinyal, otomatis ada sprinkler. Di gedung kita total kira-kira 2.500 sprinkler. Ada 240-an puspatum dan lain sebagainya. Nah, alat ini akan bekerja jika api sudah ada. Kalau tidak salah ini rate-nya 15 derajat naik suhu ruangan, 15 derajat naik, baru ini memberikan sinyal. Artinya sudah ada api. Sementara sprinkler ini kalau tidak salah jenis 68 derajat. Jadi kalau sudah terjadi adanya api, suhu ruangan mencapai 68 derajat, ini pecah, menyemprotkan air. Nah, artinya di sini harus ada kepedulian dari kita semua. Pada tadi kebakaran tidak dapat diduga. Jadi yang diperlukan adalah kepedulian kita untuk menangani secara mandiri pada saat kebakaran awal. Apabila terjadi ada indikasi kebakaran, siapapun yang terdekat dari kita, seluruh penghuni ini harus sudah mampu memadamkan sejak awal. Untuk itu nanti dijelaskan oleh Dinas Kebakaran bagaimana caranya dan pakai jenis apa untuk memadamkan api tadi. Kalau api sudah tidak bisa ditangani secara mandiri, barulah nanti kita juga harus paham semua, kita harus menekan alat komunikasi ke sistem, yaitu puspatum yang ada di hidran. Hidran kita di gedung ini sekitar ada 180 di setiap lantai ya. Itu dia.
Nah, untuk besok, untuk sikap saja. Untuk besok diadakan pelatihan evakuasi. Ini terorganisir ya. Di ada skenario. Bisa dibayangkan kalau terjadi itu hal sebenarnya yang ini kita tidak harapkan. Tapi kita punya pengalaman kemarin hampir 3 kali gempa bumi. Nah, itu kita rasakan bagaimana kepanikan, bagaimana petugas kami dengan kemampuan terbatas untuk menanggulangi ini semua. Maka itu di sini semua tidak boleh mengandalkan petugas saja, tapi harus peduli dari semua, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan temannya, menyelamatkan semua. Kita bersama-sama. Jadi perlu ada kepedulian, ada komunikasi dan koordinasi. Kita semua, tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab dari personil pengelola. Jadi diharapkan semua company bisa berpartisipasi, peduli untuk mengamankan tempat kerja kita, tempat lahan mencari nafkah kita, tempat membahagiakan keluarga kita. Membersihkan waktu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri Suputri untuk membersihkan waktu dimulai acara ini. Mungkin dari Pak Puryanto bisa memberikan materi. Lanjut part 2 ya.